Bel, gue mau nanya Bel, itu yang kemarin lu semprot-semprot sama si Sahil itu apa sih? Jadi ketika dulu si neneknya ini itu awal rumahnya ini itu dibagi buat anak-anaknya itu di sini itu nggak dikasih dinding. Jadi in total selama 6 hari itu kalau kita jumlahin dengan tenaga kerja itu mau 40 juta. Ya udah, ini rumahnya sekarang mau kita hancurin. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita kembali ke proyek, teman-teman. Jadi kita mau lihat nih keadaannya kayak gimana. Jadi udah pakai bekisting. Kita udah bikin casingnya tuh dari batako, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai triplek atau multiplek, biasanya suka ada yang lupa cabut. Kalau lupa cabut bahaya kok, ya kan? Bisa kejadian dong, Man. Bisa sampai masa depan, ya. Makanya supaya kita nggak lupa cabut, kita pakai batako dari awal. Kenapa kalau sampai lupa cabut? Bisa menyebabkan jadi tempat timbulnya layak. Jadi lagi masang apa nih? Lagi masang Pipa-pipa. pipa, bisa dilihat di sebelah sini. Pipa itu, kalau kita bikin pipa itu letaknya harus di bawah slope. Jadi jangan sampai nembus slope, karena slope itu nggak boleh ada gangguan apapun. Dulu waktu zaman gue kuliah ya, gue kasih tahu kalau ada slope, ada balok, ada kolom, itu basan nggak boleh dipaku, haram hukumnya. Kalau kata dosen gue dulu. Iya. Jadi kalau kita ada kolom tuh juga kalau bisa jangan sampai dipaku, apalagi kalau kita bikin slope dibolongin segede-gede gini. Tapi kalau peraturannya sebenarnya kita boleh nembus-nembus tapi tidak lebih dari 5% dari jumlah si slope. Posisinya ada di bawah slope semua tuh nanti. Di bawah slope, tapi ingat ya harus kemiringannya harus benar kulit. Bedanya yang hijau dan biru apa? Yes. Itu pertanyaannya. Kalau yang hijau itu air hujan, yang biru ini air kotor buangan. Hitam? Kalau yang hitam ini Sekenteng. Nah, jadi kita bedain. Nah, kalau di proyek-proyek lain kan biasanya tuh suka dilipat gitu ya. Iya. Dilipat gitu supaya debu-debu nggak masuk, kotoran-kotoran nggak masuk. Kalau kita nggak, kita pakai dop aja, nggak apa-apa. Kita invest dikit. Karena kita kontraktor, teman-teman. Jadi nanti kalau udah waktunya, kita tinggal cabut-cabutin lagi. Si dopnya kita bisa pakai di proyek lain. Nah, kalau untuk pipanya sendiri, bertanya, Mat, berapa in? Kalau buat 4 in, 4 in. Kalau buat itu, 3 in. ini Pakai super 4, 1/4. pakai staffel. Ini wastafel 1/4. Ini 4 in. Iya. Ini 3 in. Itu 3 in. Ini buat floor drain dalam kan? Iya. Nah, kalau buat floor drain luar 4 in tuh. Nah, kenapa floor drain luarnya pakai 4 in? Karena rumah ini tuh kan modelnya tropis. Jadi curah hujannya juga tinggi, teman-teman. Jadi kita buat yang floor drain luar tuh semua pakai 4 inch. Ini pipanya tipe apa, Mat? Pipa AW. AW semua. Kenapa harus AW, Man? Kenapa? Kenapa nggak D? Nah, kenapa harus AW? Karena AW itu lebih mahal. Gitu aja intinya. Kalau lebih mahal berarti Ada lebih buat. kualitas. Ya kan, sama aja paling simpelnya. Kenapa Avanza sama Mercy? Kenapa? Karena Mercy lebih mahal. Karena Mercy lebih Pasti lebih bagus. pasti lebih bagus. Nah sih, jadi sebenarnya kalau kita ada yang di bawah tanah itu, teman-teman, itu kan nggak bakal dibuka-buka lagi. Lebih bagus kita pakainya yang udah bagus. Bagus. Nah, teman-teman, ini sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau kita mau bikin slope itu akan lebih efektif kalau kerjanya kayak gini. Kenapa? Jadi diangkat dulu, habis itu kita rakit langsung di atasnya. Nanti kalau udah bisa turun bareng-bareng. Ceret gitu. Nah, ini kita pakai besi 16, ini pakai besi 10 buat cincinnya. Habis itu ini juga pakai besi 16. Nah, ini kelebihan sedikit supaya nanti tinggal nyambung kolomnya ke atas. Nah, teman-teman, di sini ini tuh nanti adalah garasi. Nah, ini adalah garasi. Tahu nggak dia siapa? Ya suka ada di YouTube arsitektur, cuman dihujat terus. Soalnya gini, teman-teman. Jadi waktu awal kan kita ngeliat nih teman-teman reviewer yang lain udah mulai mereview rumah-rumah unik. Nah, makanya Belinda turunlah jadi host. Cuman waktu itu pesannya gini, Bel, lu kan baru jadi host, lu tiru aja Ria Ricis. Taunya tahu nggak, malah dihujat, dibilang malah. bego lagi. Padahal sebenarnya asal teman-teman tahu, yang hitung struktur semua ini itu Belinda.
Dan asal teman-teman tahu, dari kita bertiga yang IPK-nya tembus 3,7 cuman Belinda. Mantep. Dia pura-pura bego doyanan ya. Kalau gua waktu semester awal kayak Jokowi, Iya, benar. di bawah 2. Di bawah 2, iya. Tapi Nakal. jasa gua asli. Maksud gua, belum tentu yang IPK-nya di bawah 2 itu nggak lulus. Jadi Pak Jokowi, walaupun IPK-nya di bawah 2, gue yakin dia lulus. Bel, gue mau nanya Bel. Itu yang kemarin lu semprot-semprot sama si Sahil itu apa sih? Oh, jadi gini. Coba kita ke lokasi. Coba. Jadi kalau di gambar struktur itu ada yang namanya tumpuan, lapangan, tumpuan. Nah, tumpuan itu tuh yang dekat sama kolom nih biasa. Kolom. Satu itu tuh udah satu balok nih. Nah, tumpuan itu lebarnya itu 1/4 dari pajak Jarak si antar. kolom. Ya. Betul. Nah, ini tumpuan 1/4. Ini tumpuan 1/4. Dari sini ke sini itu lapangan. Nah, makanya kelihatan kan besinya tuh beda. Jaraknya ya. Ini lebih gede. Oh, kemarin gue semprot tukang gue. Soalnya udah dikasih tahu 2 kali. Susah banget dikasih tahu asal. Nah, teman-teman, sekarang kita tuh lagi ada di taman. Nah, ini taman belakang rumah itu nanti dari situ, ya kan, sampai di tempat Belinda berdiri di situ. Oh, lihat tuh, habis itu. Tadinya desainnya itu, gue pengennya lantai 2-nya itu begitu keluar dari bukan yang lebar, nanti ada gambar 3D-nya, bukan lebar itu, maunya rata langsung. Tapi ternyata mahal sekali. Kenapa? Karena kita harus bikin retaining wall itu tinggi banget kan, kurang lebih 2 meter. 20 anak tangga ya, berarti berapa? 20 kali 18 ya. Kurang lebih 4 meter. ya hampir 4 meter lah. Bayangin kita mesti bikin 4 meter, habis itu kita timbun tanah di sini. Yang terjadi kita harus bikin namanya retaining wall. Nah, retaining wall itu mahal sekali, teman-teman. Retaining wall itu biasa dibuat untuk kolam renang. Bayangin kita bikin kolam renang, struktur kolam renang, tapi dalamnya cuma kita isi tanah. Kan mahal banget. Makanya akhirnya desainnya berubah seperti desain yang ini nih. Nah, dibikinlah nanti tingginya itu kurang lebih di 1,5 meter. Jadi si taman ini nanti akan keliling 1,5 meter, teman-teman. Nah, dari lantai 2-nya ada tangga turun sedikit. Satu yang mesti diingat ketika kita mau bikin taman yang ditinggiin seperti itu, nanti kan akan ada genangan tuh, air. Habis itu lama-lama airnya turun, dia akan berhenti di sebelah sini. Nah, airnya itu akan membanjiri sebelah sini dan akhirnya akan merusak si roof. Oleh karena itu kita harus kasih namanya perforated. Nah, jadi nanti ada pipa perforated, pipa itu mirip-mirip kayak gitu, nanti ada footage kayak gitu, cuman bolong-bolong, teman-teman. Nah, gunanya apa? Ketika air nanti turun sampai ke pojokan sini, dia akan langsung kebuang ke got. Itulah gunanya. Nah, namanya itu sistem dari perairan seperti itu adalah French drain. Nah, itu keliling tuh semua sampai sini. Biasa juga dipakai di lapangan bola. Jadi kalau lapangan bola ini gede banget, dia meliuk-meliuk begini karena dia kan pipanya fleksibel. Nah, jadi ketika hujan deras, pemain bolanya Maldini tua banget tuh. Siapa ya zaman sekarang? Muhammad Salah itu masih bisa main bola. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada pipa perforated gini. Ketika air menggenang, dia akan keisap, habis itu langsung ke buah. Jadi nggak becek lah man ya. Oke, teman-teman ya inilah paling romantisnya anak teknik ya begini. Oke, kita lanjut. Sekarang gue udah lihat rumah yang ini, kita mau lanjut ke proyek kita yang satu lagi, yaitu Kemanggisa. Lagi mampir makan di Soto Kudus Kencana, tahu dari Siliwangi gitu. Jadi kita nih proyeknya lagi dari Kemanggisan, dekat kebun jeruk gitu kan. Jadi kalau ada rekomen tempat makan lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Doi, kenapa ini keadaannya macet banget, Doi? Banjir, gila. Ada kali sejam ini. Anjir, coba lihat nih. Di perjalanan kita dari BSD ke Kemanggisan berapa lama? Anjir. Ke tempat makan kita tadi itu kurang lebih sekitar 40 menit. Oke. Dari situ ke lokasi Kemanggisan itu ya 2 jam lah. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Kemanggisan nih, sorry. Jadi tadi kita 2 mobil, teman-teman. Si Doyok sama si Belinda. Pakai mobil yang satunya, salah jalan, macet. Jadi terpaksa kita pakai
Poco 5G. Ya, punyanya Iwang. Ya, sini nih, jadi posisinya sekarang udah hancur. Nah, yuk kita lihat yuk. Ya, nih gue pakai handphone Iwang. Muka jadi gede sih. Ya. Lanjut. Nah, ini nih satu rumah udah hancur semuanya. Kita bisa lihat sini. Tuh, pakai las argon. Lagi motongin apa, Pak? Motongin besi. Nanti kalau satu saat teman-teman mau pakai jasa pembongkaran bisa hubungin Pak Suryo. Siap. Ada nomor telepon nggak? Kasih dong. Ada. Ya, nah tuh siapa yang kesel sama mertuanya pengen dihancurin rumahnya hubungin Pak Suryo. Bisa aja Pak. Jadi ini sebenarnya agak unik teman-teman. Jadi ini klien gue nih beli satu rumah ini. Itu tadinya rumah warisan untuk 2 keluarga. Dia beli salah satunya. Jadi rumahnya itu dibagi 2. Jadi hasilnya seperti itu tuh. Jadi kita ngebelah rumah nih sebenarnya. Habis itu di sebelah sini karena ada balok-balok itu segala macam nih. Jadi belum kita hancurin tuh, nanti dihancurin sama tim sipil aja kayaknya. Tapi ini kalau unik ya, kalau pakai jasa Pak Suryo ini dia motongnya tuh nggak rusuh. Jadi ini kalau dilihat di sini, lihat sini. Nih, jadi satu dinding itu diruntuhinnya bareng-bareng. Jadi bukan dihancurin langsung satu-satu gitu, tapi sekotak-sekotak kayak gitu. Nah, dipotong dulu besinya pakai gas argon ini. Itulah, jadi kalau misalnya kita mau bongkar-bongkar bangunan, nggak semua itu harus kita yang ngerjain, tapi bisa juga pakai bantuan dari tim yang lain supaya hasilnya lebih profesional. Bang, nyantai aja nih bang. Nyantai aja, nungguin lu. Tapi udah gua ambil tadi sama Iwang. Oh gitu. Ya nggak apa-apa lah, setengah-setengah video ada Poco 5G. Asik. Tuh. Udah Wang, matiin Wang, nggak guna handphone lu. Jadi ketika dulu si neneknya ini itu awal rumahnya ini itu dibagi buat anak-anaknya itu, di sini itu nggak dikasih dinding, tapi bikin gipsum aja. Otomatis di sini ada topi-topinya kan, topi-topinya ini mesti Tutup. dinding. Nah, klien gue tuh udah mau dindingnya itu kita bikin di sini. Makan bagian kita. Tapi kalau yang di sebelah sana itu udah dinding. Nah itu juga kayaknya dindingnya tuh agak majuan ke sini tuh. Oh. Dibandingin ini. Jadi udah bener lah kalau misalnya kita bikinin tembok di sini. Itulah susahnya tuh kalau misalnya kita bikin rumah renovasian begini. Berarti ya udah kita ratakan aja, kita bikin. Oh, kita ngambil dari yang paling nongol aja ya, kita ngeliat ke bawah gitu. Ngeliat ke bawah. Nah, apa ya, mau gimana? Baik, kita bilang nih tim pembongkaran biar bongkar dulu rapi. Mungkin pasti habis seminggu 2 minggu bikin ini keadaannya enak dulu aja baru bisa mulai kerja bener ya. Oh, berarti kan kita bikin boplang-boplang juga pasti keganggu ya. Itu tembok atasnya di atasnya ini. Lihat ya? Maju dia. Iya. Maju ya. Oke. Tapi ya udah sepakat begitu udah. Jangan dibikin susah. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Yang punya SRTA cuma Belinda doang. Tapi gue kayaknya mau ngambil SRTA juga sih kok. Wah, yang ngomel S2 juga man. Aduh, kalau ada kampus yang mau subsidi, kita mau. Oh, oke. Iya. Gue ikutan ya man. Kalau subsidi penuh, lo boleh ikut. Karena kalau subsidi masih lo ngeluarin duit, lo nyusahin gue.